Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan materi. Nah, perubahan materi ini ada dua jenis teman-teman, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai perubahan fisika dan juga perubahan kimia, maka kita perlu tahu dulu teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Oke, kita akan pelajari dulu sifat fisika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat fisika? Sifat fisika merupakan sifat suatu zat yang berhubungan dengan keadaan fisik suatu zat. Nah, bicara mengenai keadaan fisik berarti ini identik dengan sesuatu atau hal-hal yang bisa kita lihat dari suatu materi itu. Nah, kemudian ciri sifat fisika yang kedua adalah sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Nah, berarti kalau tadi kata kunci dari sifat fisika adalah keadaan fisik suatu zat dan juga tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contoh dari sifat fisika suatu zat diantaranya adalah warna, bau, titik didih, dan titik leleh. Jadi misalkan ada suatu benda, mungkin berwarna merah, biru, hijau, hitam, dan lain sebagainya, berarti warna merah dari benda itu adalah merupakan sifat fisika dari benda itu. Kemudian bau. Bau, misalkan telur itu berbau amis. Nah, maka bau amis dari telur itu merupakan sifat fisika dari telur tersebut. Kemudian selain itu titik didih, misalkan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian ada juga sifat fisika yang berupa titik leleh. Dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa menyebutkan sendiri. Kemudian yang kedua kita akan belajar apa itu sifat kimia. Nah, sifat kimia suatu zat adalah sifat zat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Jadi kata kunci dari sifat kimia adalah pembentukan zat baru. Nah, contohnya apa nih? Contoh dari sifat kimia adalah mudah tidaknya suatu zat itu berkarat dan juga kereaktifan suatu zat. Kereaktifan ini maksudnya adalah mudah atau tidaknya suatu zat itu bereaksi dengan zat lain. Itu merupakan sifat kimia. Nah, tadi dicontohkan bahwa salah satu contoh sifat kimia adalah mudah tidaknya suatu zat itu untuk berkarat. Jadi teman-teman, karat itu sebenarnya adalah zat baru. Ya, zat baru atau senyawa baru yang dihasilkan antara reaksi antara logam, biasanya besi ya teman-teman yang berkarat. Nah, kalau dalam hal ini berarti karat merupakan suatu senyawa hasil reaksi besi dengan oksigen di udara terbuka gitu ya teman-teman. Nah, itu merupakan suatu zat baru. Makanya mudah tidaknya suatu zat untuk berkarat itu termasuk sifat kimia dari suatu benda gitu ya. Nah, sebagai contoh saya contohkan besi. Besi itu sifat fisikanya, mungkin kalau kita lihat besi itu berwarna abu-abu gitu ya. Itu adalah sifat fisikanya, warnanya. Kemudian besi memiliki titik didih tersendiri dan juga titik leleh tersendiri. Itu adalah sifat fisika besi. Nah, kemudian kalau sifat kimianya dari besi yaitu tadi mudah berkarat. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perubahan fisika. Nah, ini sudah menyangkut ke perubahan materi. Perubahan fisika, kalau tadi sifat fisika itu tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, berarti
perubahan fisika adalah perubahan suatu zat atau perubahan suatu materi yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi perubahan pada benda itu tidak menghasilkan zat baru atau zat lain yang berbeda dengan zat awalnya, begitu maksudnya ya. Contohnya apa nih? Contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah es yang mencair. Nah, teman-teman, sebenarnya es ini adalah air yang berwujud padat gitu ya. Rumusnya ya sama-sama H2O gitu. Jadi baik es maupun air itu memiliki rumus kimia H2O. Rumusnya sama, kemudian hanya fasenya aja yang berbeda atau hanya wujudnya saja yang berbeda. Kalau es dia wujudnya padat, kalau air dia wujudnya cair. Jadi perubahan dari es menjadi cair yang kita sebut sebagai mencair itu tidak menghasilkan zat baru, teman-teman. Karena masih sama H2O gitu ya. Masih sama rumus kimianya yaitu H2O. Ya. Jadi es yang mencair itu merupakan perubahan fisika. Nah, selain itu baik es maupun air yang tadi rumusnya sama-sama H2O itu tadi, komposisi hidrogen dan oksigen di dalam baik itu di dalam air maupun di dalam es itu sama, teman-teman, yaitu 11% hidrogen dan oksigennya sekitar 89%. Jadi baik di air kemudian di es itu persentase komposisi hidrogen dan oksigennya sama, rumus kimianya sama. Sehingga perubahan dari es menjadi air itu tidak menghasilkan zat baru. Gitu ya, itu makanya termasuk ke dalam perubahan fisika. Begitu juga sebaliknya, ketika air kita taruh di freezer atau kulkas begitu, dia akan menjadi es, ya. Itu juga tidak menimbulkan zat baru, gitu ya. Hanya yang terjadi hanyalah perubahan wujud dari air menjadi es. Nah, kemudian contoh yang lain adalah kapur barus yang menyublim ya, teman-teman. Jadi kapur barus itu kan padatan. Ketika menyublim dia berubah menjadi gas. Nah, ini juga termasuk ke dalam perubahan fisika. Karena tidak terbentuk zat baru gitu. Hanya ada perubahan wujud, teman-teman. Hanya ada perubahan wujud gitu ya. Nah, makanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perubahan wujud itu termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Nah, perubahan wujud ada macam-macam ya, teman-teman. Ada menguap dari cairan menjadi gas, kemudian ada menggembun, kebalikannya ya, dari gas menjadi cairan, kemudian ada mencair, tadi sudah kita bahas, kemudian ada kebalikannya dari es menjadi dari air menjadi es, kemudian ada juga menyublim, padat menjadi gas, dan sebaliknya juga itu termasuk perubahan wujud yang tergolong semuanya adalah perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Oke, kemudian kita pelajari perubahan materi yang kedua, yaitu perubahan kimia. Nah, ini sudah jelas sekali ya bedanya dengan perubahan fisika. Kalau perubahan fisika tadi tidak menghasilkan zat baru, maka perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Jadi ada zat baru yang zat itu berbeda dengan zat semula gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah contoh dari perubahan kimia adalah peristiwa fotosintesis, teman-teman. Di mana fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan hijau gitu ya dengan bantuan sinar matahari. Nah, di dalam peristiwa fotosintesis ini sebenarnya ada reaksi kimia yang terjadi, teman-teman. Reaksi kimianya seperti apa? Reaksi kimianya seperti ini. Jadi ada CO2. CO2 ini yang dihasilkan oleh manusia dan hewan gitu ya. Kemudian ditambah dengan H2O, reaksinya ya CO2 tambah H2O menghasilkan C6H12O6. Ini adalah nama lain dari glukosa.
kemudian dan O2. O2 ini adalah oksigen yang tentu saja bisa kita hirup gitu ya. Nah, ini adalah reaksi kimia dari peristiwa fotosintesis. Artinya apa? Dari reaksi kimia ini jelas ada atau dihasilkan zat baru. Apa zat barunya? Yaitu glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Ini merupakan zat baru yang dihasilkan dari peristiwa fotosintesis. Sehingga karena ada zat baru, maka peristiwa fotosintesis ini tergolong ke dalam perubahan kimia. Contoh yang kedua adalah besi yang berkarat atau perkaratan besi. Makanya tadi di atas kita sudah belajar ya bahwa sifat kimia itu salah satu contohnya adalah mudah atau tidaknya berkarat. Nah, ini adalah gambar besi yang berkarat, di mana tadi sudah kita bahas sedikit bahwa perkaratan besi ini menghasilkan suatu zat baru atau senyawa baru. Kalau dituliskan reaksi kimianya dari perkaratan besi itu adalah seperti ini teman-teman. 4Fe, di mana Fe ini adalah besi gitu ya. Kemudian kalau berkarat itu bereaksi dengan oksigen di udara terbuka. Ini juga ada peran air di sini ya. Makanya kalau hujan itu mempercepat proses perkaratan ya teman-teman. Ini ada peran dari air, kemudian menghasilkan karat atau menghasilkan senyawa dengan rumus kimia Fe2O3XH2O. Ini itu adalah yang kita sebut dengan karat besi ya. Nah, jadi karat besi itu adalah suatu zat baru yang dihasilkan oleh reaksi perkaratan. Karena dia menghasilkan zat baru, maka besi yang berkarat atau perkaratan besi ini kita sebut dengan perubahan kimia. Contoh lain dari perubahan kimia adalah proses pembakaran. Jadi misalkan kertas yang dibakar, itu juga akan menghasilkan suatu zat baru. Nah, kalau pembakaran itu adalah reaksi dengan oksigen ya, dengan O2 dan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O. Itu adalah reaksi pembakaran secara umum. Jadi pembakaran itu menghasilkan zat baru. Apa zat barunya? Zat barunya adalah CO2 dan H2O. Kemudian contoh yang lain, perubahan kimia yang lain adalah proses pembusukan ya, pembusukan atau ada juga proses fermentasi, itu juga menghasilkan zat baru. Nah, itu termasuk perubahan kimia juga. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia adalah terbentuk atau tidak terbentuk zat baru. Kalau terbentuk zat baru, maka termasuk perubahan kimia. Kalau tidak terbentuk zat baru, maka termasuk perubahan fisika. Nah, kemudian kita akan berlatih ke contoh soal teman-teman. Soal yang pertama, perubahan materi berikut ini yang termasuk perubahan kimia adalah, yuk berarti perubahan kimia itu tadi terbentuk zat baru ya. Kita lihat opsinya dulu. Dari opsi A, air menguap karena pemanasan. Nah, ini tidak terbentuk zat baru ya teman-teman. Karena adanya proses penguapan berarti kan hanya perubahan wujud dari air menjadi gas. Berarti ini bukan perubahan kimia, tapi perubahan fisika. Yang B, gula melarut dalam air. Gula melarut dalam air. Apakah timbul zat baru? Jawabannya tidak ya teman-teman, tidak terbentuk zat baru karena di situ hanya nanti ada perubahan wujud. Dari gula yang semula padatan berubah menjadi larutan gula. Ya, jadi ini tidak terbentuk zat baru sehingga bukan merupakan perubahan kimia. Yang C, beras digiling menjadi tepung. Apakah timbul zat baru? Tidak ya teman-teman, karena ini sama-sama beras, cuma bentuknya aja atau wujudnya aja yang beda. Yang pertama beras masih butiran, kalau sudah digiling jadi tepung beras, berarti bentuknya aja yang berubah, tidak menghasilkan zat baru, berarti bukan perubahan kimia. Selanjutnya opsi yang D, susu menjadi masam. Nah, susu menjadi masam.
Berarti ini kan ada yang menyebabkan susu itu menjadi masam ya. Berarti ini karena bakteri ya teman-teman, mengalami pembusukan. Nah ini berarti timbul zat baru teman-teman. Timbul zat baru karena hasil reaksi antara susu dengan itu tadi bakteri yang menyebabkan pembusukan gitu ya. Jadi ini timbul zat baru sehingga termasuk perubahan kimia. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian kalau mau diperjelas lagi ke opsi E boleh. Es yang dipanaskan akan mencair jelas. Bukan ya teman-teman. Ini tidak terbentuk zat baru. Oke, kita ke soal nomor 2. Berikut ini peristiwa yang merupakan perubahan kimia kecuali. Oh, jadi yang bukan perubahan kimia ya teman-teman. Berarti yang tidak terbentuk zat baru. Oke, kita dari opsi A ya, pembakaran kayu. Pembakaran jelas dia menghasilkan zat baru ya teman-teman. Tadi zat hasil reaksi pembakaran adalah CO2 dan H2O. Berarti ini perubahan kimia. Berarti bukan jawabannya karena yang diminta yang bukan perubahan kimia ya. Oke, opsi B. Makanan menjadi besi ya? Ini maksudnya menjadi basi ya teman-teman. Menjadi basi ya. Ini ada atau timbul zat baru. Berarti ini termasuk perubahan kimia. Bukan jawabannya. Yang C, besi berkarat. Tadi sudah kita bahas di depan bahwasanya besi berkarat itu karat itu adalah zat baru hasil dari reaksi antara besi dengan oksigen dan air. Jadi besi berkarat itu menghasilkan zat baru sehingga dia termasuk perubahan kimia. Jadi bukan jawabannya. Yang D, kapur barus menjadi gas. Nah, ini tidak terbentuk zat baru sehingga bukan perubahan kimia. Alias ini adalah contoh perubahan fisika. Jadi jawabannya yang D lagi ya teman-teman. Oke, kemudian kalau yang E gimana? Kalau yang E daging membusuk. Daging membusuk itu ya hampir sama dengan yang B ya. Menjadi basi berarti ya akibat reaksi dengan bakteri ya. Berarti ini ada zat baru. Berarti ini perubahan kimia, bukan jawabannya. Oke, nomor 2 jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 3. Perubahan kimia ditandai dengan hal-hal berikut ini kecuali. Tanda dari perubahan kimia kecuali berarti yang bukan tanda perubahan kimia. Oke, A, perubahan suhu. Benar nggak nih? Perubahan suhu benar ya teman-teman. Jadi perubahan suhu itu adalah salah satu tanda bahwa ada perubahan kimia yang terjadi pada suatu zat. Nah, misalnya pembakaran itu kan dari suhu yang normal, suhu kamar gitu ya, menjadi panas. Nah, itu kan ada yang namanya perubahan suhu. Ya, jadi perubahan kimia ditandai salah satunya dengan perubahan suhu. Ini bukan jawabannya ya, karena yang diminta kecuali ya. Kemudian perubahan warna. Perubahan warna ini juga salah satu tanda dari perubahan kimia, teman-teman. Ya, jadi beberapa reaksi itu menghasilkan perubahan warna. Tadi juga karat itu juga menghasilkan perubahan warna pada besi ya, teman-teman. Nah, itu salah satu tanda bahwa perubahan kimia itu terjadi adalah perubahan warna. Jadi ini bukan jawabannya. Yang C, terbentuknya gas. Ya, betul. Jadi salah satu tanda dari perubahan kimia atau reaksi kimia adalah timbulnya gas ya, teman-teman. Banyak reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan gas. Berarti ini juga bukan jawabannya, teman-teman. Yang D, terbentuknya endapan. Ya, jadi ini merupakan tanda dari perubahan kimia atau tanda dari reaksi kimia di mana beberapa reaksi kimia itu menghasilkan endapan yang bisa kita amati. Jadi ini juga bukan jawabannya. Berarti jawabannya yang E ya, tapi kita teliti dulu ya. Perubahan wujud. Iya, betul ya teman-teman. Perubahan wujud ini bukan tanda perubahan kimia karena tadi sudah jelas di depan kita sudah belajar bahwa perubahan wujud yang tadi mencair, menguap, menyublim itu adalah termasuk tanda atau ciri dari perubahan fisika. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke.
Ya, jadi itu adalah materi mengenai perubahan materi yang ada 2 jenis ya, perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Alhamdulillah sudah kita pelajari dan insya Allah besok kita lanjutkan ke video-video untuk materi-materi berikutnya. Tetap semangat belajar, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.